Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safina Putri Andriana dengan NPM 182230147 dari kelas 2C dari program studi S1 Manajemen Logistik Universitas Logistik dan Bisnis Internasional. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai performance management. Jadi apa sih performance management itu? Performance management adalah evaluasi sistematis terhadap perilaku individu yang berkaitan dengan strategi dan tujuan organisasi, yang merupakan pendekatan berkelanjutan dalam mengelola kinerja karyawan. Lalu terdapat perbedaan performance management dan performance appraisal. Performance management itu deskripsi sistematis tentang kekuatan dan kelemahan yang relevan dengan pekerjaan. Sementara performance appraisal merupakan evaluasi sistematis perilaku individu yang berkaitan dengan strategi dan tujuannya organisasi. Performance management itu penting karena yang pertama, integrasi strategis untuk menghubungkan kinerja individu dengan tujuan organisasi. Yang kedua, pengembangan berkelanjutan untuk memberikan umpan baik ke reguler untuk perbaikan. Yang ketiga, motivasi karyawan yang melibatkan karyawan dalam proses evaluasi. Lalu yang keempat, ada pengambilan keputusan dengan menyediakan data yang objektif untuk keputusan sumber daya manusia. Dan yang kelima, pengembangan karir untuk mengidentifikasi area pengembangan dan pelatihan. Nah, apa sih hal yang ingin dicapai oleh performance management itu? Yang pertama, bisa standar kinerja yang jelas untuk menetapkan tolak ukur yang dapat diukur oleh karyawan. Lalu yang kedua, pengembangan karyawan dengan mengidentifikasikan kebutuhan pengembangan karyawan itu ada apa saja. Yang ketiga, ada reward untuk memberikan penghargaan berdasarkan kinerja kepada karyawan. Dan keempat, umpan baik berkelanjutan dengan komunikasi dua arah yang efektif antara karyawan. Performance management juga terdapat dua komponen penilaian kinerja. Yang pertama itu ada KPI atau Key Performance Indicator. Fokusnya itu untuk menghasilkan apa yang ingin dicapai oleh karyawan berdasarkan target kuantitatif yang terukur. Lalu contohnya seperti volume penjualan, tingkat produktivitas, dan pencapaian target. Yang kedua itu ada aspek proses atau kompetensi dan perilaku. Fokusnya itu bagaimana cara karyawan untuk mencapai hasil tersebut berdasarkan kompetensi dan perilaku kerja. Tujuannya itu untuk memastikan karyawan mampu menghasilkan kinerja yang berkelanjutan dengan contoh seperti kemampuan berkomunikasi, kerja sama tim, dan leadership. Nah, selanjutnya ada prinsip SMART dalam standar kinerja di performance management. Yang pertama ada spesifik, yaitu jelas dan rinci dalam penetapan target. Kedua ada measurable, yaitu dapat diukur secara objektif. Yang ketiga ada achievable, yaitu dapat dicapai berdasarkan kesepakatan antara karyawan dan atasannya. Yang keempat ada result oriented, yaitu berorientasi pada hasil yang konkret. Dan yang kelima yaitu time frame, yaitu memiliki jangka waktu pencapaian yang jelas. Selanjutnya, performance management juga mempunyai beberapa metode penilaian kerja. Yang pertama yaitu metode penilaian umpan balik 360 derajat, yang merupakan evaluasi dari berbagai level dalam perusahaan dan sumber eksternal. Yang kedua yaitu metode skala penilaian atau rating scale method, yang cara kerjanya itu menilai berdasarkan faktor-faktor yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Yang ketiga yaitu metode insiden kritis atau critical incident method, yaitu proses yang mendokumentasikan tindakan karyawan yang sangat positif atau negatif. Yang keempat ada metode SI, yaitu narasi singkat yang menggambarkan kinerja karyawan. Yang kelima ada metode standar kerja atau work standard method, yaitu yang membandingkan kinerja dengan standar atau tingkat output yang diharapkan. Yang keenam ada metode peringkat atau ranking method. Cara kerjanya itu mengurutkan seluruh karyawan dari kelompok berdasarkan kinerja keseluruhan. Yang ketujuh ada metode distribusi dipaksakan atau forced distribution method, yaitu membagi karyawan ke dalam kategori terbatas seperti distribusi normal. Yang kedelapan ada metode skala penilaian berjangkar keperilakuan atau BARS. Konsep ini menggabungkan skala penilaian tradisional dengan metode insiden yang kritis. Yang kesembilan ada sistem berbasis hasil atau result based system.
Sekian dari saya penjelasan mengenai materi performance management. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan terima kasih sudah menonton video ini hingga selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.